Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pencinta misteri sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Tian. Saya Ren. Saya Kak Van. Di channel Kisah Horor. Oke teman-teman semuanya, kali ini kakak-kakak saya punya cerita. Nah, jadi berangkat lagi dari tongkrongan ya kan, tentang kasus beberapa tahun silam, beberapa tahun yang lalu, yaitu tentang jatuhnya pesawat Sukhoi di Gunung Salak. Nah, jadi kalau menurut data yang saya dapat dari beberapa rekan-rekan wartawan, yaitu tragedi tersebut terjadi pada Kamis 10 Mei 2012. Nah, kemudian untuk cerita singkatnya adalah pesawat tersebut adalah pesawat percontohan atau pesawat apa, saya kurang memahami isi beritanya. Tapi pesawat itu memang didatangkan dari luar negeri, mau ada negosiasi di sini untuk pembelian seperti itu. Nah, akan tetapi pada penerbangan keberapa saya kurang tahu, itu terjadi tragedi naas di mana pesawat ini menabrak tebing di Gunung Salak. Nah, oke, berarti dari yang diulas oleh berita oleh beberapa teman YouTuber yang lain, mungkin rekan-rekan di rumah sudah mengetahui, tapi ternyata ada fakta-fakta baru yang terkuak. Mungkin nanti sudah atau belum sih korban-korban ini naik ke atas, apakah mereka muslim semua, kemudian kejadian atau tragedi yang sebenarnya itu seperti apa dari pandangan para rekan-rekan Indigo seperti itu. Nah, oke, mungkin kakak-kakak sudah pernah mendengar tentang berita ini beberapa tahun silam. Kalau menurut kakak-kakak ini tentang tragedi ini seperti apa, Kak? Boleh dari Kak Van dulu. Dari Kak Ren dulu. Kepala aku masih pusing. Oke, siap. Kak Ren, bagaimana? Oh, mungkin mau mencoba untuk berkomunikasi dulu. Langsung ini. Ya, langsung teman-teman. Ya, satset sekali ini. Oke, berarti satu korban. Cewek. Sekitar 40-an. Salah satu korban juga. Oke, coba kita tahan dulu. kita tahan dulu. Jangan dulu kita ajak komunikasi. Coba kita bedah dulu dari sisi-sisi berita, mungkin dari sisi asumsi kita atau bagaimana, seperti itu dulu, Kak. Mungkin dari kakak-kakak kan sudah mendapatkan dari rentetan awal sebelum pesawat ini mengudara, kemudian posisi saat pesawat ini sudah mengudara dan hampir menabrak tebing itu seperti apa sih? Nah, coba kita kulik dari situ dulu. Nah, mungkin ada keterangan dari makhluk penghuni sana. Mungkin ada keterangan, bahwa pesawat ini gini, pesawat ini gini, seperti itu. Mungkin lo, oke ya. Oke. Atmosfernya beda ya. Oh ya, benar, Kak. Saya memang merasakan ada beberapa sosok yang datang, entah itu memang berasal dari korban atau dari siapa, saya juga kurang tahu. Akan tetapi memang sudah beberapa sosok di sini. Kalau rekan-rekan Indigo di rumah bisa merasakan, mungkin tahu siapa sosok apa yang datang. Seperti itu. Gimana, Kak? Atau mau langsung komunikasi saja ini? Kita cerita aja dulu ya, teman-teman. Oke, siap. Oke. Ini masuk ke langsung ya. Boleh. Sekilas tadi saya sempat mendapatkan gambaran bahwa setelah pesawat ini mengudara, ada beberapa tanda-tanda bahwa pesawat ini memang akan menabrak tebing. Seperti itu. Jadi ada alarm di sana, Kak. Ada alarm, ada segala macam. Mungkin entah itu ada gangguan gaib atau seperti apa, tapi dua pilot dan kopilotnya merasa bahwa ini aman-aman saja. Nah, pesawat itu posisinya seperti menurunkan ketinggian sepertinya, kemudian masuk ke kabut,
Setelah masuk ke kabut, akhirnya barulah dia menabrak tebing tadi. Nah, kejadian setelah pesawat itu menabrak tebing, terjadi longsoran kecil di sana. Apakah memang seperti itu kalau dari kakak-kakak penglihatannya? Kalau longsoran kecilnya itu iya, cuman memang saat kan pesawat ini sempat tidak ditemukan. Jadi ya dari pihak yang punya Gunung Salak sendiri menutup pesawatnya terlebih dahulu untuk ya karena merasa itu adalah wilayahnya. Jadi dia ingin mencari tahu siapa korban dari pesawat yang jatuh ini, bagaimana peristiwanya. Setelah semua sudah selesai baru pesawatnya bisa ditemukan. Itu sih kalau yang aku lihat. Jadi memang di lokasi jatuhnya pesawat terdapat sebuah perkampungan gaib seperti itu atau bagaimana, Kak? Kalau perkampungan gaib itu pasti ada, cuman ini lebih ke yang menjaga Gunung Salaknya. Oke, jadi sosok penjaga ini mencoba untuk mengamankan, ini siapa sih kok ada huru-hara seperti ini gitu ya. Ini kan wilayahku, kalian tuh siapa seperti itu Kak ya, lebih ke seperti itu ya. Tapi baik gak sih penunggu sana ini, yang istilahnya mereka yang mengamankan di sana, baik gak sih? Bilang baik ya enggak, bilang jahat ya enggak. Biasa aja. Tergantung sikon berarti ya. Tergantung ini hati dari para manusianya itu sendiri. Karena ada yang sudah pasti semua baik, maksudnya disambut mereka dengan baik, dijamu dengan baik. Cuman memang karena barangkali ada manusia yang ngeyel, jadi mereka pun ya mengikuti si manusianya ini seperti apa cara mainnya. Oke. Ternyata seperti itu. Oke, nah atau mau langsung berkomunikasi saja barangkali biar mereka yang menceritakan seperti apa sih kejadian sesungguhnya. Oke, nanti kita ambil dari beberapa sisi, dari sisi si korban, dari sisi penghuni sana, seperti itu. Bagaimana Kak? Boleh. Oke ya, boleh ya. Nah, berarti nanti informasi yang kita dapat akan lengkap, tidak berat sebelah, seperti itu. Iya. Oh iya, oke. Nah, ini dari sisi mana dulu nih? Sisi korban boleh. Sisi korban ya. Yang tadi dibilang ini juga boleh dimasukkan terlebih dahulu. Oke, siap. Boleh. Ayo cantik. Keluarkan powermu. Oke, coba ditarik, kemudian nanti kita ajak komunikasi. Assalamualaikum. Sakit ya? Sakit ya? Oke Kak Van, boleh dibantu untuk mengobati rasa sakitnya dahulu mungkin? Pelan-pelan. Ini dengan bapak atau ibu? Ibu ya? Iya. Saya berbicara dengan ibu siapa kalau boleh tahu? Lupa. Oke. Ibu bisa menceritakan tidak kondisi pada saat pesawat Sukhoi sebelum akhirnya menabrak tebing Gunung Salak? Saya Lupa. Yang ibu rasakan saat itu seperti apa? Sakit. Semua orang teriak, tolong. Tapi sebelum pesawat naik, sebelum pesawat terbang, apakah sudah mendapatkan firasat dari ibu sendiri? Tidak. Apakah ini pengalaman ibu pertama kali naik pesawat?
Kemudian apakah benar di sana terdapat sebuah perkampungan gaib dan ibu dijamu di sana? Ingat? Ibu ingat? Ingat? Lupa. Ibu Muslim? Muslim ya? Muslim? Bukan? Bukan Muslim? Mau Muslim nggak? Mau ya? Nanti bersama-sama naik ke atas. Mau ya? Mau ya? Mau? Ya. Nanti ibu dan semua penumpang berkumpul dulu di sini. Nanti bersama-sama naik ke atas setelah syahadat. Gitu ya. Ada yang mau disampaikan ibu mungkin? Marah. Marah. Siapa yang marah? Tidak diperbolehkan untuk pergi apa bagaimana? Boleh, nanti boleh. Nanti boleh. Nanti boleh. Pasti Nanti boleh. boleh. Semua korban Sukhoi nanti bersama-sama naik ke atas. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang menarik, tidak ada yang menahan. Semuanya atas ridho Allah pasti naik semua, asalkan mau Islam. Aduh, di belakang saya sakit sekali. Gimana kak? Mungkin ada yang dirasakan tadi ketika sosok ibu-ibu ini masuk. Ibu ini Ditarik. sama yang jaga di sana. Memang dilarang untuk naik ya, seperti itu ya. Tidak apa-apa, nanti pasti boleh. Oke, kalau dari Kak Van mungkin ada tanggapan Kak tentang makhluk yang masuk ini tadi. Kalau aku pas tadi dia si ibu ini masuk, kena hantu mendung kayak ngerasa ada yang mau masuk, cuman aku tahan. Si ibu ini tuh dia bilang tidak ada perkampungan gaib karena maaf, atensi agama yang berbeda. Oh, seperti itu. Iya. Bukan berarti dia tidak dijamu dengan baik, bukan. Ada tempat khusus ya. Ibu ini belum bisa naik ke atas karena agamanya Berbeda. Belum, iya. Dan masih ada yang belum terselesaikan. Bisa dijelaskan Kak apa seperti apa tanggungan yang belum bisa diselesaikan oleh ibu ini? Dia merindukan sosok anaknya. Jadi dia ingin pulang dulu. Iya. Seperti Karena itu. dia saat itu ingin kasih surprise ke anaknya kalau semisal mau pulang. Memang tidak memberitahu kabar, cuman anaknya sudah tahu kalau ibunya sudah tiada dari berita di TV. Ya, semoga anaknya pun tabah seperti itu, selalu mengirim doa terhadap ibunya. Baik secara apapun, kepercayaan apapun, saya yakin doa baik pasti sampai. Seperti itu. Oke, mungkin ada sosok lain yang bisa berkomunikasi lebih spesifik lagi terkait kronologi ini. Ada ya? Oke. Boleh tolong dipanggilin yang mana nih? yang Penunggu sana. Ini saya tadi, menangkap ada dua sosok. Yang pertama, yang perempuan umur belasan tahun yang mau ke puluhan, sekitar 22. Oke, siap. Oh, sebentar Kak, izin sebentar. Benar ini? Satunya. Bukan yang ini. Priscilia. Namanya Priscilia. Benar. Ya. Oke, nih. Saya taruh sini ya.
Kenapa kak? Hancur. Hancur ya? Tapi dia Tapi wanita, cantik. dia cantik sekali, dia perempuan yang sangat manis. So, Oh mungkin karena hantaman atau ledakan yang terjadi di pesawat mungkin akhirnya menimbulkan luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Hancur. Hancur semua, remek ya. iya, Gimana mau langsung? Boleh. Apa mau diobati dulu atau bagaimana? mungkin saya akan mau menjelaskan jari-jarinya aja dulu ya. Dia ini tidak terlalu tinggi sebenarnya, seperti perempuan di Indonesia pada umumnya, rambutnya panjang, tidak blonde juga. Saat itu dia dalam keadaan rambutnya yang masih hitam. Sakit. Iya. Rambutnya tuh acak-acakan saat ini. Acak-acakan. Kulitnya lepas, kelihatan tengkoraknya, darah. Oke. Boleh. Kalau memang sudah siap untuk diajak komunikasi boleh. Sangat boleh. Oke, siap. Oke, langsung kita eksekusi saja kak kalau seperti itu. Hai. Udah jumpa lagi. Halo. 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 Bisa diceritakan lagi? Oh. Jadi nama saya Priscilia. Halo. Tadi saya belum ketemu kakaknya. Halo. Saya duduk di bagian kabin nomor 10 dari belakang, walaupun masih ada sekatnya. Saya minta maaf, bicara saya tidak enak karena tenggorokan saya cepat terputus. Saya asli orang Indonesia. Saat itu saya dari luar negeri mau pulang karena mama sudah menelpon saya berulang kali. Mama bilang mama punya firasat sudah tidak enak, dan dia pun mama menyuruh saya untuk cepat-cepat pulang. Saya juga merasakan firasat yang sama saat akan menaiki pesawat tersebut. Hanya saja mama saat itu menyuruh saya untuk kamu bisa memakai pesawat yang lain, tidak usah memakai pesawat yang ini. Tapi karena saya khawatir dengan keadaan mama, karena mama bilang firasat mau tidak enak, saya menaiki pesawat yang jatuh di Gunung Sari. Saya masih tidak bisa memahami kenapa saya harus meninggal di keadaan saya tidak berjumpa dengan mama, saya meninggal di pesawat, saya bertemu dengan orang-orang yang aneh, yang saya tidak tahu. Bahkan saya sempat bicara dengan pilot saat akan terbang. Kita bercerita sedikit memakai bahasa asing karena kebetulan pilotnya tidak bisa memakai bahasa Indonesia. Dia bilang, ini akan menjadi perjalanan terbaik kamu. Saya akan pastikan, saya janji akan bawa kamu pulang secepatnya menemui keluargamu. Saya duduk. Saya masih ceria, saya mendengarkan musik. Saya berbicara dengan perempuan parubaya yang saat itu duduk di samping sebelah saya. Saya suka dekat dengan jendela saat naik pesawat, dan itu bukan pengalaman saya pertama kali saat saya naik pesawat. Tapi saat itu saya tidak mau untuk duduk dekat jendela karena rasanya seperti takut, ada trauma tersendiri. Saya bertemu dan disapa dengan pramugari yang sangat baik dan ramah, cantik sekali. Tapi memang saat saya mau ke toilet, saya bertemu dengan satu orang Amerika yang menatap saya aneh.
ya tatapan orang pada umumnya, tapi dia seperti kelihatan setelah mengangkat telepon dia semacam buru-buru untuk menemui kopilot yang ada di depan. Entah ada perbincangan apa di antara mereka, saya tidak tahu. Setelah dari toilet, yang saya ingat ya, saya menikmati musik. Saya masih membayangkan wajah mama pulang menyambut saya dengan hadiah yang sudah saya siapkan untuk mama. Karena rencananya kami ingin merayakan Natal bersama saat itu, saat setelah di bulan Mei. Tidak ada sepengalaman saya menaiki pesawat, pasti ada bunyi alarm atau bunyi apapun itu. Tapi kita memakai oksigen dan pakai sabuk pengaman saja itu sudah sangat dadakan saat pesawat ini sudah menabrak semacam tebing atau batuan keras. Itu saya sempat memakai oksigen, tapi sahabat saya yang sebagian kiri sudah terlepas satu. Muka saya terkena bangku bagian depan, hancur semua, terkena patahan dari atas pesawat. Kami di sana disambut dengan baik oleh kakek, entah siapa, saya tidak tahu. Saya juga tidak percaya bahwa alam gaib itu ada dulunya. Tapi setelah saya merasakan, ya kalian semua dan saya hidup berdampingan. Kakek ini memakai sorban, dia tampan sekali, dia baik hati, dia menyambut kami dengan merah senyum. Saya sudah masuk Islam setelah itu, ya. Dan pelan-pelan tenggorokan saya setelahnya sudah bisa mengobrol dengan baik, walaupun tidak sepenuhnya. Karena saat itu memang untuk mengucapkan kalimat saja sudah tidak bisa. Pada saat kejadian, saya sempat linglung mencari bantuan, tapi karena tidak ada makanan, tidak ada air minum, saya tidak tahu saya harus kemana. Saya meninggal dalam keadaan semua harapan saya hancur. Saya sebenarnya ingin melanjutkan kuliah dan ada pekerjaan yang memang saya impikan, tapi mungkin sudah jalannya seperti ini. Saya tidak tahu saya harus bagaimana. Oh, Priscilia, boleh bertanya. Tadi Priscilia tahu nggak sosok yang masuk ke dia? Dan Tahu ya. Nah, dia katanya ditarik oleh penguasa Gunung Salak. Benar. Nah, apakah penguasa Gunung Salak ini berbeda sosok dengan sosok yang pernah menolongmu, yang memakai sorban dan atributnya? berbeda. Seperti apa ya, kalau kita punya orang untuk membantu kita seperti itu, saya tidak tahu namanya apa, ya seperti teman yang membantu kita. Nah, tapi karena memang ibu ini adalah perempuan yang tadi saya ceritakan, saya bertemu dengan perempuan parubaya selama 40 tahun. Karena ibu ini, dia pernah bercerita merindukan anak perempuannya, dia ingin segera pulang, tapi dia tidak bisa masuk ke agama kalian karena dia masih memegang teguh iman dia dengan Tuhannya. Tapi mereka yang tidak bisa masuk ke Islam, apakah mereka menjadi tawanan di sana? Bukan ya? Sebenarnya bukan tawanan, karena kita semua masih dijamu dengan baik. Iya, mereka sabar menunggu kita sampai kita benar-benar bisa ikhlas untuk merelakan sesuatu. Karena sampai sekarang
banyak dari sana yang masih mencari patahan organnya. tubuhnya yang tidak ada. Iya. Tapi saya beruntung saya. Oke, berarti baik mereka Islam atau tidak, ketika mereka sudah mengikhlaskan apa yang menimpa mereka, dalam hal ini mati ya, apakah mereka bisa naik semua? Bisa, misalkan saya tidak tahu, saya tidak paham. Tidak semua sih, Mas. Nggak semua ya? Enggak semua. Berarti memang ada klasifikasinya tersendiri-sendiri. Oh ini yang bisa naik, oh ini yang tidak, seperti itu ya. Oke, berarti nanti Risha mau naik gak? Mau ya? Saya boleh bertemu mama sebentar sebelum saya harus naik. Boleh, Iya. boleh. Nanti kesini lagi ya? Iya. Boleh. Terima kasih. Iya. Intinya saat kejadian pesawat, hal yang paling tidak bisa saya lupakan adalah berkumpul dengan keluarga, walaupun keluarga kami tidak lengkap, dan suara tabrakan pesawat ini masih gema di Terngiang-ngiang telinga sampai saya. sekarang. Ya, itu menghancurkan hidup saya. Sudah. Terima kasih sudah mau bercerita. Gimana Kak tanggapan Kakak tentang sosok Priscilia ini? Ada tanggapan mungkin? Perempuan yang baik, yang manis, yang sayang sama mamanya, deket banget. Iya. Oke. Wah. Ya seperti itulah. Mungkin kan dari beberapa rekan-rekan indigo yang lain sudah mengulas, mungkin ada lah sisi lain dari cerita mereka yang bisa diambil kesimpulannya seperti itu ya. Kita selalu berdoa lah agar mereka itu para korban tidak hanya Sukhoi senantiasa diberikan curahan nikmat dari Allah seperti itu. Nah oke. Saksi mata. Saksi Sudah mata ada yang... ini, saksi mata ini teman-teman sekalian. Oke, berarti di daerah tersebut ada sosok gaib yang menjadi saksi mata tragedi ini Kak? Sangat ada. Sebelum kita sebelum kita di mulai kamera ya mulai tadi sudah ada yang menemui kita terlebih dahulu untuk berbicara sebentar. Dan dia adalah saksi mata. Oke. Kalau berkenan boleh masuk silakan. Mungkin kita akan mendapatkan argumen atau pendapat lain dari sosok ini. Tadi kan dari sisi korban. Kemudian tadi juga nanti ada sisi dari penghuni sana. Nah, ini pun salah satu penghuni sana, tapi kan dia hanya menyaksikan dari jauh. Seperti itu ya Kak ya? Oke, boleh. Monggo kalau mau siapa diajak yang mau komunikasi. jadi ininya? Agak pecicilan kayaknya. Oke, boleh. Mau Kak Van atau Kak Ren yang mau menjadi mediator untuk kita ajak komunikasi? Pakai rok Ibu. Dia petakilan soalnya. Atau mau diaktifkan separuh badan saja Kak? Semua juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nanti tak amankan. Amankan. Mbah yang mau masuk atau Pak D atau siapapun yang mau masuk. Dia lebih suka dipanggil Pak D daripada Mbah. Nah, Pak D. Ya padahal udah tua. Pak D yang mau masuk mohon sopan ya. Anteng ya. Oke. Boleh Kak? Amin ketawa. Tapi memang dari bentuk fisiknya dan wajahnya sudah lucu sih memang. Oke, boleh. Kalau mau coba diajak komunikasi dulu. Oke. Boleh, mau sekarang? Boleh, silakan.
Monggo, sugeng rawuh. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam nggih. Waalaikumsalam. Ketemu neh. Pripun Pak D? Aku mau cerita lagi separuh. Awet awal wis, ben kepenak. Awal. Awet-awet sampean ngerti ana putih-putih mibur mau lho. Iku aku ku ya ibarate wong desa gak ngerti. Aku lagi nanem iku lho, pari karo singkong. Heeh. Rokok gak? Aku ewono mbah aja gue. Tapi gak apa. Rokok gaib ki lho. Ya. Gak apa-apa mbae, gak apa-apa. Oleh. Iki aku aduh. Wes gak usah nyingkrang biasa ae. Jadi aku bangun ibaratnya kaya angkruk. Sing gane yo nek ancen aku bar tandur ancen aku asu ning kono. Delalah pas aso aku dokok serbet udut ngerti dhuwur kok ana putih gede mau ngene. Aku wong desa gak ngerti apa-apa rak tau ketok ngono. Omahku gak ning kono. Malah ijek ning bagian ngisor gunung. Cuman aku gane nek nandur pari rada munggah. Angkrukku ning kono. Gane kadang nek turu ning kono. Delok nyawang menungsa sing wis mati ning kono yo wis gak kaget. Iku mau iku kabut ning dhuwur. Tapi ning panggonku ora, cerah aku nandur pari. Iku mau pas glempang ngono sebenarnya ku suarane ku gak patek Buanter. biasa ya. Biasa. Aku wedi, tak kira wong jenenge wong desa Gak ngerti apa-apa ya kan. tak parani, tak inceng teko mburi wit mau iku. Apa? Montor mabur kok, tapi aku yo jenenge wong desa tau Pak montor mabur ku piye? Era. Dadi iku mau apa mau nek ngarani sing putih-putih glundung mau wis gak karu-karuan. Anu lungi, bocah wedok siji jek cilik iku. Mbok tulungi kowe. Tak tulungi gowo angkrekku wong tak dokok ning angkrek iku mau. Tak tulungi tak kei ngombe. Gelem. Tak omongi, "Nduk bar lapo kenapa?" Gak Jawa, tiba erek sebasa Jawa ndak awon. Iya ugar. Aku Jawa ini ngomongku Jawa. Kono omongane Inggris ora iso kowe ya kan. Ayo. Ngono. Iku mau wis angger tak terno rono nah. Ndek golek ibuke. Tapi ana ibune ta ning kono nek Sartino. Ibuke mati. Mati padha melok ibu. Pas lunga tak terno. Di ibu ngono, ndek cek golek-golek ngono. Ibuke lunga gak ana, wis mati. Wis mati. Wes duh aku bingung aku ngono. Aku ngene ndi aku ngono. Ager tibake ku tak openi dulu iku ning kono. Ber gone kono aku ana sing jarine ana sing awe-awe ndek agar tak kene kene rak mutu. Sing awe-awe iku mos apa Sartino? Kiai tuwa iku. Ya iki. Ancen jarak diawe-awe. Heeh. Ki ora masyarakate wong iki. Aku. Aku nganu melu tapi gak tau temen baiki, tapi aku ngerti. Ngene sowan ora. Ngono. Terus iku mau pesawat kabeh montor mabur iku mau. Terus tiba wis aku bablas munggah. Ngene bojoku. Dikon meneng aku meneng. Aku rak munggah iku 3 dina ta pirang dina aku gak munggah mendhuwur, aku gak nandur pari gak apa. Jebake bariku wong rame-rame teko. Menuso. Aku main nandur pariku piye iki kok ndak mangsa rendeng. Malah do munggah. Melu aku.
Wong jenenge golek tangan. Iya, bener. Lho dek biyen Menek serbetku keri. Pakanku tanaan sego keri. heeh. Hmm. Nek kowe iki pernah urip to ora? Urip. Tahu ah, gene aku delok montor mabur iku pas aku urip bariku aku mati ya. Heeh. Sak keluarga. Heeh. Kenapa iku asale kok iso? Longsor. Terus aku disalahi wong. Awong aku tak jarno. Heeh. Terus bariku suara gebruduk. Mahku ambles. Kebruk lemah. Longsor kan berarti ya. Awakku wis guring ngene, gak entuk. Heeh. Wis pariku wis mbah ilang ning ndi aku mau. Wis kacau aku ngono. Wis gak ono. Tak kowe engko melok munggah ae. Wis ngono lah. Ngono ya, sak keluargamu ya. Heeh. Islam ra ke? Heeh. Ah, ya ngono apik. Nek Islam apik berarti. Terus munggah iku pas aku melu munggah aku anggar celingak-celingok ditakoki ndek ra iso basa Jawa tak omongi basa Jawa ndak wis aku meneng tak tinggal tak ngenekno kowe milih minggir tak wacaku tak ngene kowe wonge bingung ra wong kene yo wong Londo ngono Dadi elongak-longok tok lho kono. munggah aku munggah delok buatanku aku diinginane lagi ketemu cah cilik iki mosok wis sedo kabeh ning kono Loh, berarti wong cah cilik sing ndok tulungi ku isih urip. Ta wis mati ya. Aku gak ngerti Gak ngerti. medeni yo. Heeh. Raine wis pucet tok. Berarti wis mati ra. Agar tak tulungi. Heeh, ya wis niatem apik lho wis. Badanku menungso are. Heeh. Yo oke. Aku ku mek mikirno kacau pariku iki. Masa rendeng iki piye ngono. Ya yo pari lagi nandur mah diayak wong ya. Aja meneh agar. Iya tenang. Isen. Iya. Aku ngerti perasaanmu. Nah, jadi kejadian pas iku awan ya. Pas pesawat Tapi langit aku weteng. peteng bet berarti ya. Heeh. Langitnya weteng ya kan, terus kabut. Ding daerah sing ameh Heeh. tabrak iku mau kabut, Tapi tapi ning dhuwur tok iku. tapi sawahmu ora. Ora. Biasa ya. Heeh. Heeh. Tahnaan segoku karisna ning bojoku. Mas, gak mau mulai iku piye? Go mangan. Saya suka aku kirim kue nih udah tinggal ya. Mulai aku mah cerita malah diamu. Ayo. Kamu tak kayak dulu. Ayo. Kayaknya wis kaget nulungi wong matakan wae diureng-ureng. Iya. Mau jebule. Malah angger tak dungokno wong-wong do ngomong apa aku ora mudeng. Terus ana sing Mbok Yem iku nganu. Mbok Yem iki sapa Mbok Yem? Gak, Mbok Yem sing ning gunung kono sing wonge wis suwep wae kok ngomong. Aku takok, "Ana apa Bude?" Takok iku oleh mak ana sing bar madu itu akeh. Jenenge Yemi. Yemi. Heeh. Ngomongnya. Alah ngono iku. Heeh, yang tua saya lumrah ya. Heeh. Heeh. Berarti sing nang ngene. Kene nek munggah gunung bengi ngono aku diterlipa kan. Sing ngeteri sapa Mbok Mi Iku mau? heeh. Omahe kan cedak sing aku jek dhuwure dhek rada sak mengisor. Terus nek aku kan jek omahku sana kan mengisor rene. Sempol mengisor. Heeh. Sing umur rada dhuwurmu. Heeh. Tidak ngono. Iku sak desa mati kabeh. Ana sing selamat tapi bariku Pindah. Ana sing pindah ana sing tinggal. Ngedekno maneh. Sing pindah wong nom-nom. Ora kuat mikir piye iku. Karena berita iku. Aku ya aku mau pindah omahku wis ora ana duit. Ngono. Heeh. Oke. Nah, pesawat iku mau hari didelikno bener ta? Aku gak ngerti ya. Ora ngerti. Hari ini kan nek hari wong-wong kan pesawat iku mau sempat ilang sik. Bariku pirang dino apa pirang jam ngono lagi ketemu. Lah nek menurut ceritane sing mlebu sing sadurunge iki mau ora. Gludung-gludung ngono aku ndak wis ning kono. Nah, hari ini aku didelikno dirumati karo mbah tuwa iki. Mbah gak mudeng. Hari ini tak ceritani kowe. Ngono. Heeh.
Mbok aku agar munggah titik ngono. Retin ono rame-rame kok diliki ngono tok ya. Heeh. Anu bojomu. Wis ta. Orang ku ancen bener ngelah jam munggah sisane ora. Dulur-dulurem pisan. Engko celuki ya. Ya lek ya. Kowe tah wong aku ditinggal kok. Kowe kok. Aku ditinggal dulurku, ameh ditulungi rak sido. Malah wis ora usah ngono. Ayo. Dulur apa Susu nang ngene deh. iku. Ora. Bojomu. Suka sih. Ya iya. Sono aku. Ya, ya. Ngarepane wong Wis akeh. aja ngono. Isan ora dipek mantu ora. Ya wis engko melok munggah ya. Ya wis. Piye ana pesen ta ra kanggo wong-wong sing isih urip? Pariku. Aku ku durung rono nah. Iya. Hale, aku gene ngewangi bahiku. Ngiwangi tandur tak kepiye? Ngiwangi. Gak kon ning panggone ngewangi ki engko kayak nomang aja ning kene-kene aku nganut. Berasem nih dituku tapi Ora, wah jarine pas aku takok wong sing medu-medu niku, piye iku ana tanduran ta lisar. Mbah wis rusak lah aku. lho, atik kowe nyanyi tandur pari ora tau panen ku piye? Semono ae rumangsaku. Wis aku ya bingung. Ayo wis. Aku ora kuat mikir. Ning dhuwur kok tanduran pari sing akeh. Heeh. Cocok ta ra? Heeh. Ayo. Ning kono kudute waki. Ya andiani ngono ae yo. Mentek. Neh. Mulah aku. Neh tak sangoni neh yo. Kayak kan rene setan lah. Tak sangoni neh ta. Mama wis Rokok re. balik ae aku. Engko rene neh lho nek pas sampe do munggah lho. Heeh. Ya, engko tak celok. Sandinge masiku neh. Ya wis rono. Heeh. Son ya. Son yo lek ya wis cerita ya. Lek mat. Oke lek mat. Kok sing Ini unik teman-teman. aku Ternyata saksi mata yang kita hadirkan pelawak. Tapi beliau ini merupakan salah satu korban. hati saya. Salah satu korban longsor ternyata teman-teman. Ya juga di area Gunung Salak juga. Nah, maka tidak aneh lagi kenapa Gunung Salak bisa dikatakan salah satu gunung terangker di Indonesia, karena memang banyak sekali tragedi, banyak sekali kejadian-kejadian yang menewaskan banyak korban seperti itu. Wah, nanti di akhir video tetap kita akan doakan semuanya yang ada di Gunung Salak. Siapa saja yang ingin naik akan kita persilakan naik. Jadi bersama-sama nanti bersama korban Sukhoi, Lekmat, bersama bojonya dan parinya. Oke Kak Ren. Saya sudah mencoba anggun tapi Karena ya. Lekmat. Oke. Nah, ini sosok bapak tua yang mengasuh para korban Sukhoi, mau diajak komunikasi sekalian nggak Kak? Oke, ini mungkin nanti Enggak ya. karena Beliau tidak mau ini dipublish asal ya. usulnya sudah melekat dengan Gunung Salak dan ada dan dia tidak hanya menjaga Gunung Salak sebenarnya, jadi dia tidak mau orang-orang tahu asal usulnya siapa dia. Oke. Nanti kita doakan saja semoga apa yang dilakukan beliau mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan apa istilahnya, hal-hal baik lah dari Allah seperti itu untuk kakek tua ini yang baik hati ini yang mau merawat para korban Sukhoi. Oke, berarti langsung saja ya Kak ya, kita panggil semua korban atau mau mengulik lagi ini? Ya, oke. Nah itu kan terserah mereka. Undang ke pilot sama pilotnya mungkin. Oh gitu. Indonesia kah? Yang kopilotnya bisa sedikit bahasa Indonesia. Oke, boleh nanti kita ada sisi dari bagaimana sih keadaan dari kabin Ya, pilot seperti itu. Oke Kak Van, boleh. Mau masuk ke kapan lagi? Apa gimana? Boleh. Oke, mungkin ini jadi narasumber terakhir kita pada cerita kali ini. Boleh. Kopilot, Atau mau tim kreatif? kopilotnya boleh dipanggil tim kreatif saja. Kenapa tidak yang pas lekmat saja yang tim Nah. kreatif? Ini tidak apa-apa.
Oke. Mau dari tim kreatif atau dari saya juga boleh, terserah. Oh, dari kakak saja. Dari kakak saja. Ya. Oke. Boleh tolong dipanggilkan? Oke. Sepertinya tampan sekali. Bukan orang Indo ini, Kak? Iya. Jatah tampan hanya milik saya. Asik. Asik. Ya, nanti tanya aja di dalam. Mungkin akan lebih komunikatif nanti, Kak. Semoga saja. Oke, siap. Saya bantu menerjemah bahasa. Oke. Kenapa ya? Translator gaib. Dari sana. Oke. Dada saya masih sesak, terhimpit pegangan. Masih sakit? Sudah. Oke. Saya tidak terlalu bisa berbicara bahasa Indonesia, tapi kakak ini ada di sana membantu saya karena dia punya teman Belanda, jadi bisa diterjemahkan dengan saya bahasa Inggris sedikit. Oke. Maaf terbata-bata. Oke. Sakit? Mana yang sakit? Ya. Kamu berasal dari mana? Aku berkulit putih. Asalku Rusia. Rusia? Ya. Aku bisa bahasa Indonesia karena aku belajar. Punggungku sakit. Punggungmu sakit? Semua badanku perih. Oke, semua rasa sakitmu dari ujung kaki sampai ujung rambut hilang. Kakak ini bilang langsung bercerita saja, jadi saya bercerita. Di ketinggian berapa ribu kaki, pilot sudah menghubungi pihak, tapi saat itu jaringan kita tidak stabil, sangat tidak stabil. Karena saya yang penerjemah, maksudnya saya yang tidak terlalu fasih berbahasa Indonesia, ada sedikit kendala walaupun dari tim kami yang kita hubungi bisa berbicara bahasa Inggris. Kami sudah berusaha menurunkan tekanan. Kami sudah memberi sinyal. Alarm di kami sudah berbunyi sangat keras. Tapi aneh, tidak ada pramugari yang datang dan bertanya kenapa. Laki-laki American people menemui pilot. Saya tidak tahu perbincangan apa. Pilot datang, saya bertanya, dia sangat, wajahnya hanya, dia bilang everything's gonna be okay, tapi dengan wajah yang terpaksa. Saya sebenarnya tidak ingin menaiki pesawat ini, tapi karena kontrak perjanjian, mau tidak mau, saya sudah ada rencana untuk pulang ke Rusia untuk menemui tunangan saya. Saya baru bertunangan.
saya sudah bilang tunggu saya pasti pulang. Saya sudah menyiapkan cincin mewah yang kita pesan. Saya sudah mengatur tiket keberangkatan pulang, tapi dipersulit. Saya tidak tahu entah mekanisme di sini seperti itu bagaimana. Tapi saat itu saya berdebat dengan satu orang Kanada. Saya berdebat, tapi sia-sia. Dan saat di kabin saya jalan, saya melihat wajah penumpang saya. I'm very like happy with people because kebahagiaan mereka pulang itu adalah tujuan saya. Tapi saya tidak bisa mengantarkan mereka pulang dengan selamat. Saya sedih, saya marah. Kenapa ini terjadi dengan saya? Semua badan saya, semua apa yang saya impikan sudah hilang. Dan cincin ini masih ada di saku saya. Karena rencana setelah saya menerbangkan pesawat terakhir ini, saya harus pulang dan menemuinya. Saya sudah siap dengan semuanya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tapi kamu ikhlas dengan hal ini? Saya ikhlas dengan apa yang saya jalani, tapi bukan berarti saya ikhlas dengan kami sebelum jauh-jauh hari. Kami sudah mengecek ulang. Kami sudah pernah menerbangkan yang sama. Tidak terjadi masalah. Tapi kenapa? Kami sudah mengecek, itu baik-baik saja. Saya bicara kepada satu mekanik ini. Dia berkata, "Yeah, sure. Oke, semua sudah baik, kami coba, semua baik, tidak terjadi kendala. Tapi memang hati saya gundah di sana." Sebelum penerbangan, saya selalu berdoa kepada Tuhan semoga penerbangan saya lancar. Tapi saya tidak apa-apa, saya tidak menyalahkan Tuhan. Hanya saja kenapa? Saya membawa penumpang, ini cita-cita saya. Saya sudah menghabiskan banyak uang untuk kuliah, untuk belajar ini. Harus meninggal di keadaan seperti ini. Dan meninggalkan perempuan yang paling saya cinta. Pesawat kita benar-benar hancur. Saya sempat bangun, melihat semua masih buram di kepala saya, tapi tidak lama saya sudah menghembuskan nafas. Saya sudah tertidur lagi di alam yang berbeda, di tanah Jawa yang ya benar kata orang luar biasa megahnya. Kita semua disambut di sana, tidak ada yang salah. Hanya saja kadang saya bertanya, haruskah saya mati seperti ini? Meninggalkan orang-orang terkasih saya. Saya punya impian, kita berdua sudah punya impian. Uang kita sudah cukup membangun rumah. Saya ingin memiliki beberapa anak yang cantik-cantik, hebat dari dia, tapi tidak bisa. Saya tidak menyesal mengenal Indonesia, tapi orang-orangnya kenapa banyak yang mengecewakan saya di belakang. Walaupun banyak juga sebagiannya yang memang pure baik dengan saya, bertanya kabar,
menyapa saya, senyum, ramah sekali, saya dijamu dengan hormat di sini. Tapi tidak sedikit dari kalian yang dia pikir saya tidak bisa bahasa Indonesia, jadi dia mengejek saya. Dasar kulit putih. Iya. Ya. Karena memang dari dulu kita pernah punya sejarah kelam dengan orang kulit putih. Ya. Tidak menutup kemungkinan, mungkin kan memang ada beberapa orang yang masih fanatis dan istilahnya masih membeda-bedakan ras seperti itu. Tapi Pak Pilot, terima kasih sudah mau berbagi cerita. Maaf, saya kopilot. Iya. Kopilot. Ya. Karena pilotnya tidak bisa berbahasa Iya. Indonesia. Saya memberi penghargaan kepada Anda. Saya menyebutnya Pak Pilot saja. Terima kasih sudah membawa pesawatnya terbang. Walaupun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan terima kasih sudah mau bercerita. Kami mengucapkan minta maaf. Ya. Dan kita berdua dengan pilot, kami menyesal tidak bisa membawa penumpang dengan sama tujuan kita saat kita sudah menegaskan ya, hanya keselamatan penumpang. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Oke teman-teman sekalian yang ada di rumah, mungkin sesi untuk menaikkan para korban nanti akan tayang di short mungkin. Nah, karena keterbatasan waktu dan keadaan yang hujan, kakak-kakak sekalian, mungkin nanti akan mengganggu proses jalannya kegiatan kita ini, cerita kita kali ini. Oke, mungkin cukup segitu dulu kak sesi cerita kita untuk kali ini. Pesan yang dapat diambil adalah seperti yang sudah-sudah, tetap berhati-hati, tetap berdoa, tetap menjaga attitude dan fokus. Apapun itu, apapun pekerjaan kita, apapun kegiatan kita, usahakan selalu fokus dan fokus. Karena apa? Kita tidak tahu efek dari ketidakfokusan kita ini akan berimbas terhadap apa berikutnya. Nah, oke, para pecinta misteri sekalian, sekali lagi saya tekankan bahwa kami tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang kami ceritakan. Silakan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Selama cerita kami masih bisa diambil intisarinya, bisa diaplikasikan, silakan diaplikasikan, silakan digunakan. Oke. Yang belum subscribe, sekali lagi silakan subscribe. Silakan subscribe, kemudian like, komen, dan bagikan video ini ke siapapun yang mungkin perlu untuk mengetahui cerita ini dan perlu untuk mengambil pelajaran dari cerita ini. Oke, kakak-kakak, terima kasih sekali ceritanya. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, cukup sekian. See you next time dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.